Ya, mohon maaf tadi ya gangguan sebentar. Oke, selamat sore, selamat bergabunglah kembali dengan Wadrawa Premium. Ya, di sini nanti saya akan membagi trik-trik ya, bagaimana cara penjualan Wadrawa Premium supaya berjalan dengan maksimal ya, sambil menunggu yang lain ya, apalagi di masa pandemik seperti ini ya, otomatis semua lini bisnis akan merubah sistemnya ya, mau tidak mau, baik itu dari pengurangan karyawan atau mungkin pengurangan karyawan ya, semua hampir digunakan strategi-strategi seperti itu ya. Sebagai contoh, saya sendiri sebelum memulai usaha di Wadrawa Premium, saya memiliki sekitar 7 cabang ya, usaha bakso yang saya rintis sendiri. Ya, sebelum pandemik memang omsetnya sangat luar biasa ya, memiliki sekitar hampir 30 karyawan. Tapi karena posisi pandemik seperti ini ya, karena penurunan omset yang hampir 70%, mau tidak mau saya menggunakan strategi yang pertama dulu, yaitu mengurangi karyawan. Tapi setelah saya kurangi karyawan, posisinya masih tetap sama, ternyata penjualan juga menurun. Nah, ini tidak ada pilihan kecuali menutup sementara ya usaha saya 7 tadi. Ada yang saya tutup, ada yang saya take over, karena mau tidak mau kalau saya teruskan, otomatis usaha itu akan gulung tikar dan saya sendiri pasti pengeluarannya semakin banyak. Nah, karena kalau kita lihat pandemik seperti ini, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengira ini selesainya sampai kapan. Kalau bisa diperkirakan sekitar misalkan 3 bulan, 4 bulan pandemik ini bisa diperkirakan, enak ya dalam hati. Tapi kita tidak bisa memperkirakan. Kalau tidak bisa memperkirakan, otomatis pasti banyak usaha yang gulung tikar. Nah, ini sudah mulai bergabung, ini dari Wadrawa Premium Karawang. Terus ini ada Mas Didi ya, itu baru gabung menjadi agen di Surabaya. Nah, itu ada lagi Mbak Wahyu Tri ya, itu juga mulai bergabung. Nah, di sini nanti saya akan membahas bagaimana caranya meningkatkan penjualan Wadrawa Premium ini supaya bisa berjualan dengan omset modal nggak usah banyak-banyak, modal 1 juta bisa menghasilkan sekitar 150 juta atau sampai 300 juta lah, kalau memang betul-betul dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini era bisnis sudah mulai berubah. Ini merupakan suatu kesempatan ya bagi kita. Ini peluang yang bagus menurut saya ya di Wadrawa Premium, karena ini produk baru. Otomatis kalau produk baru, kita tidak ada banting-bantingan harga seperti di Shopee ya. Kalau kita lihat di Shopee, di Bukalapak, semua pada banting-bantingan harga. Karena apa? Memang produknya sudah banyak ditemukan dan hampir semua orang memakainya, otomatis mereka akan banting-bantingan harga lah. Kalau banting-bantingan harga, otomatis akan mempengaruhi di profit kita ya, untuk di profit kita sendiri. Nah, di Wadrawa Premium ini sudah ada patokan harga yang pertama, jadi tidak perlu banting-bantingan harga. Terus yang kedua, ini produk baru, otomatis memang pertama butuh perjuangan untuk mengenalkan produk baru ini. Tapi nanti setelah produk baru ini sudah diminati banyak orang, tinggal nanti para reseller tinggal memanennya saja ya, tinggal cara mancing itu sudah tinggal panen lah. Tapi memang butuh perjuangan di awal. Nah, kemarin itu ada beberapa reseller yang luar biasa itu di Kalimantan. Di Kalimantan itu penjualan per 3 hari itu 500 piece. Ya. Nah, saya tanya trik-triknya. Nah, nanti saya akan bongkar di sini ya, reseller-reseller yang memang hasilnya sungguh luar biasa, meledak, saya akan tanyai satu persatu. Nah, nanti kita akan bahas di sini kok bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa seperti apa. Nah, di sini mungkin Mas Didi yang bergabung ini mungkin ada pertanyaan
bisa ditanyakan di lewat sini sebelum saya akan membahas 4 trik penjualan wader awal tadi. Atau yang Semarang nih ya, wader premium Semarang juga kalau misalkan mau bertanya silahkan ya. Nah, sebelum saya mulai, monggo ada yang mau ditanyakan kira-kira mengalami kesulitan dalam penjualan atau bagaimana cara memasarkannya, mengalami kesulitan juga bisa ditanyakan di sini ya. Monggo. Bebas ini ya, tanyakan bebas. Nah, ya sebelum saya mulai saja ya. Yang ada 4 macam sistem pemasaran yang bisa dilakukan di wader rawa premium. Itu dari yang kita punya modal atau tidak punya modal sama sekali, itu sangat-sangat mudah sekali ya untuk dilakukan penjualan di wader rawa premium. Nah, yang pertama ya kita bisa menggunakan sistem dropship. Nah, ini sudah umum pada umumnya ya, itu menggunakan sistem pemasaran dropship. Nah, kalau dropship otomatis kan tidak perlu modal di awal, kalian hanya memasarkan saja di marketplace seperti di Tokopedia, Bukalapak atau di Shopee ya, kalian bisa melakukan penjualan di situ. Nah, sistemnya tentu kalian sudah tahu semua ya. Dalam penjualannya bisa kalian misalkan ada pemesanan, tinggal kalian WA ke admin wader rawa premium, nanti admin sendiri yang akan memaketkan sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Ini sudah ada beberapa orang yang melakukan dropship ya, hampir ya lumayan, ada 7 atau 8 ya, itu yang aktif melakukan pemasaran dengan sistem dropship. Terus yang kedua, kalian juga bisa melakukan dengan sistem tanpa capek ini, dalam arti ya sistem titip ya, otomatis kalian harus menjadi reseller dulu ya, nanti dititipkan bisa di warung-warung, bisa dititipkan di pusat oleh-oleh ya, tergantung modal kalian. Nah, biasanya kalau sistem titip ini modalnya harus serep ya, karena otomatis setelah nanti barang dititipkan, otomatis kalian menunggu dulu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya, sampai ada juga yang 1 bulan. Nah, ini kalau sistem titip. Nah, ini ada juga plus minusnya. Otomatis plus minusnya seperti apa? Kalau kalian sistem titip, otomatis ya harus bersabar untuk menunggu ya penjualan itu, baik di supermarket, baik itu di mall. Nah, terus saran saya ya, karena ini wader rawa premium, untuk penitipan kalau bisa diusahakan penitipannya jangan di misalkan nasi kucing ya. Terus penitipannya kemarin ada juga di warung. Kalau bisa ya penitipannya supaya pasti, kalau di warung atau di nasi kucing nanti pasti banyak keluhan. Keluhannya apa? Yang pertama mungkin, loh harganya kok mahal Pak, pasti seperti itu ya, dan lain-lain lah. Dan biasanya juga nanti pembayarannya itu sulit. Ya, pembayarannya sulit itu seperti apa? Maksudnya pembayaran ketika itu barangnya, ini pengalaman saya sendiri, ketika barang itu sudah laku ya di warung atau di toko, barang itu sudah laku, biasanya sudah dipakai sama warungnya sendiri. Wah Mas, ini alasannya ada-ada saja ya alasannya. Itu keluhannya. Kalau bisa dititipkan memang di pusat oleh-oleh atau misalkan di toko-toko yang memang memiliki kuantitas tinggi ya, memiliki penjualan yang bagus. Di situ karena di wader rawa premium sendiri itu sudah ada izinnya, PRT-nya sudah ada, POM-nya juga sudah ini baru mulai proses ya.
Depomnya. Ini proses semuanya masih baru proses, tapi PRT dan MUI itu sudah lebih dari cukup ya untuk kelas UKM. Nah, itu yang kedua itu ya di titik-titik kanda ini juga ada yang berhasil juga itu di daerah Yogyakarta. Itu rata-rata dia dititipkan satu oleh-oleh satu minggu itu penitipannya 20, habisnya ya sekitar 7, 8, 9. Nah itu sudah bagus tuh, berarti pasar sudah terbentuk. Kalau pasar sudah terbentuk tinggal faktor kalinya saja nanti ya, tinggal menuai hasilnya saja. Terus yang di daerah Semarang itu ada reseller juga yang dititipkan di pusat oleh-oleh juga lumayan juga, sudah lumayan laku. Berarti otomatis pasar sudah mulai kebaca. Jadi Wadarawa Premium sudah mulai banyak diminati oleh konsumen ya. Untuk sekelas ikan dengan harga seperti itu saya rasa murah sekali ya. Itu. Terus yang ketiga, kalian bisa juga menggunakan sistem reseller ya. Nah, di sini reseller. Nah, mungkin banyak pertanyaan, banyak keluhan juga dari konsumen, tapi 1-2 lah. Ya Pak, ini dia sudah beli jadi reseller, barangnya sudah sampai di rumah. Tanya, Pak, ini gimana cara memasarkannya? Ya, tentu saja memasarkannya itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa melalui teman sendiri. Yang kedua bisa dipasarkan lewat dropship juga bisa. Terus yang ketiga bisa dititipkan juga di pusat oleh-oleh. Banyak cara sekali untuk memasarkan Wadarawa Premium ini. Jadi tidak ada alasan sulit atau gini kenyataannya di daerah Kalimantan itu ya ngeri itu ya, 500 piece sampai 300 piece per 3 hari. Bisa dibayangkan berarti 1 bulan itu omsetnya udah berapa ya, omsetnya sudah berapa. Sekitar paling enggak itu 50 juta bersih pasti dapat ya, 50 sampai 60 juta bersih dapat lah ya, hasilnya seperti itu. Apalagi di Kalimantan jualnya pasti ngeri. Terus yang terakhir, kalian bisa menggabungkan ya 1, 2, 3, 4. Kalau pengen hasil kalian luar biasa, 4 itu digabungkan. Tapi memang membutuhkan modal waktu yang luar biasa. Kalian juga bisa melakukan sistem dropship, nah, salah satunya. Terus kalian yang kedua bisa dengan sistem dititipkan di pusat oleh-oleh atau di mana lah itu bisa. Terus yang ketiga mengembangkan dengan sistem reseller. Coba saya kan reseller misalkan, gimana cara mengembangkan sistem reseller? Nah, otomatis kalian dari reseller bisa naik lagi menjadi agen. Nah, di sini agen memang ada ketentuannya sendiri ya. Dalam arti satu kota itu hanya ada satu agen di sini ya. Satu kota hanya satu agen. Otomatis memang harganya lebih murah daripada reseller. Tujuannya di sini apa? Supaya nanti reseller bisa ngambil di agen. Nah, ini ya. Kalau kalian sudah jadi agen menggunakan sistem pertama, kedua dan ketiga digabung menjadi satu ya, pasti hasilnya luar biasa. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dari Mas Didi. Oh, ini yang baru gabung ya, baru gabung jadi agen Mas Didi. Monggo Mas Didi, kalau misalkan mau ada tanya-tanya apa-apa ya bisa ditanyakan. Oh, Mas Didi ya, ada Mbak Wayu ya, mungkin ada yang ditanyakan. Mas Didi mau tanya apa kira-kira? Ya, ini agen baru ya, agen baru dari Surabaya Mas Didi. Langsung pesan berapa kemarin? 300 piece ya. Oh, luar biasa. Ya, 300 piece kemarin hasilnya langsung luar biasa. Otomatis kalau kalian memang betul-betul fokus di sini ya fokus di sini, pasti rasa hasilnya luar biasa. Saya 1 bulan itu ya, bukannya saya sombong ya, saya bisa menjual sekitar 40.000 piece. Itu hanya melayani reseller ya, untuk yang konsumen belum saya hitung
ya 40.000 piece ya bisa dikalikan lah. Kalau misalkan nggak usah banyak-banyak ya, 2.000 aja misalkan, 2.000 kali 40.000 kan sudah luar biasa. Nah, saya sendiri sama reseller itu malah hasilnya lebih banyak reseller sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita menggunakan yang namanya faktor kali ya, faktor kali ya. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk dimanfaatkan betul-betul. Kenapa dimanfaatkan betul-betul? Karena ini di pasaran belum, ya, tidak ada saingannya lah, satu yang pertama. Yang kedua, kita tidak banting-bantingan harga. Otomatis kalau di Shopee itu kan kita produk banyak, banting-bantingan harga memang sudah dikenal oleh pasar banyak. Lah kemarin tuh saya ada penawaran dari Indomaret ya, Indomaret, dan ini kayaknya sudah deal, tapi saya mulai memikir lagi karena saya tidak memikirkan individu, tidak memikirkan pribadi, saya memikirkan juga untuk perkembangan reseller. Nah, misalkan kalau nanti itu deal itu sekitar 8.000 Indomaret ya, itu di Sejawa Tengah ya, Sejawa Tengah 8.000 Indomaret. Lah ini misalkan nanti deal pun itu nanti saya kembalikan ke reseller masing-masing ya. Misalkan nanti di daerah Semarang mampu ndak? Mampu dalam arti mampu nyetok ndak ya, untuk melayani di daerah Semarang. Nah, misalnya lagi di Surabaya mampu ndak untuk melayani wilayah Surabaya ya. Terus misalkan di wilayah Malang mampu ndak untuk, nah itu saya kembalikan ke reseller masing-masing. Kalau misalkan reseller itu mampu, udah enak itu. Kalau di Indomaret ya kalian pastilah marketnya sudah terbentuk. Cuma ada cumanya lagi. Kalau di Indomaret itu paling enggak kita modalnya serep. Dalam arti apa? Kalau satu kota katakanlah Semarang itu ada sekitar 800 Indomaret. Satu Indomaret itu sekitar 20 piece kita harus menyediakan. Berarti kan sekitar 20 dikali 800 Indomaret. Nah, dan itu tidak langsung sistem langsung dibayar ya. Sistemnya adalah sistem kongsi. Dalam arti kongsi itu biasanya 1 bulan. Nah, 1 bulan itu nanti itu juga ada sistem yang berbeda-beda. Ada yang sistem kita menggunakan merek sendiri ya, Kriwak. Yang kedua bisa menggunakan mereknya Indomaret. Kalau merek Indomaret itu enak. Nanti ketika kita menitipkan di Indomaret, jadi sistemnya adalah dibeli. Jadi tidak ada barang yang kembali lagi. Tapi perlu diingat, pembayaran itu 1 bulan. Nah, 1 bulan itu paling enggak kan kita sudah siap 3 sip. Dalam arti 3 sip itu barang yang sudah dikirim sudah siap, terus barang bahan mentah paling tidak sudah siap, yang ketiga produksi harus siap. Nah, itu nanti saya kembalikan ke reseller. Kalau nanti misalkan masing-masing reseller tiap kota kok tidak sanggup melayani ini ya, saya akan tolak. Karena saya tidak mementingkan kepentingan pribadi, otomatis ya. Saya mementingkan kepentingan reseller karena ini dibentuk juga yang membesarkan nama Kriwa dan Waderawa Premium itu juga dari para reseller. Otomatis saya mementingkan reseller itu lebih dahulu. Nah, ini masih banyak yang belum gabung ya, karena ini memang baru pertama kali saya mengadakan live ya IG di sini ya. Nanti mungkin saya akan mulai sering mengadakan live seperti ini supaya saya tahu keluhan dari masing-masing kota ya, apa keluhannya yang dialami seperti apa. Saya akan memperbaiki sedikit demi sedikit, akan saya perbaiki. Nah, di sini nanti saya juga akan mulai dari berbagai macam rasa, tapi belum saya mulai karena memang pesanan untuk sementara ini overload. Dalam arti pesanannya banyak sekali. Memang waktu untuk rasa-rasa belum. Mungkin nanti kalau sudah ada waktu senggang saya akan mulai 5 varian atau 6 varian lah ya. Yang mau saya branded mungkin di lada hitamnya. Jadi nanti Wader Premium lada hitam itu rasanya kayaknya lebih gurih. Nah, di sini yang jadi
panutan ya, kalau kita lihat itu di daerah juga di Semarang ya, atau lihat ya Mas Taufik mungkin belum gabung ya, baru kerja, dia juga kerja di pabrik, otomatis banyak waktu yang tersita. Mas Taufik ini juga bagus ya, dia sistemnya adalah hampir pusat oleh-oleh di Semarang itu dititipi sama Mas Taufik. Dia uji coba market, satu oleh-oleh dicoba, ternyata 1 minggu dilihat, titip 10 ya, itu dilihat laku 4, laku 5, berarti kan pasar sudah menerima. Dia titip lagi di pusat oleh-oleh kedua, pusat oleh-oleh ketiga. Nah akhirnya hampir Semarang itu sudah dititipi sama Mas Taufik ya. Itu hasilnya memang luar biasa. Itu sistemnya enak, dia sudah nggak main reseller lagi, sudah dititipin di mana, dititipin di warung-warung, di pusat oleh-oleh, sudah berjalan dengan sendirinya ya, karena izin sudah lengkap, MUI juga sudah ada, kita tinggal ngurusi POM-nya saja supaya bisa masuk ke luar negeri ya. Rencana ke Jepang nih, ke Jepang sudah minta sama Hong Kong, tapi memang harus merubah printingnya lagi ke bahasa Inggris. Nah otomatis ini saya baru tahap proses itu juga masuk ke Jepang, rencana itu seperti ini. Nah itu Mas Taufik yang hasilnya juga menurut saya luar biasa ya, dari hal yang kecil ya. Mau tidak mau ya, kalau kita memang fokus di Wadrawa Premium, saya yakin penghasilan di sini luar biasa, karena memang market baru. Yang pertama market baru, otomatis tidak ada persaingan ya. Kita mau menjual berapa itu nggak ada yang namanya banting-bantingan harga, itu yang penting. Kalau kita lihat di marketplace, kita mau jual sandal lah katakanlah, itu sandal ini udah banting-bantingan harga, kadang 500 profit 500 ya, 400 itu diambil ya di marketplace itu. Kadang nggak profit diambil untuk menaikkan harga tokonya lah. Kita mau jualan itu kan kita mau cari profit ya, kalau kita mau cari capek ya nggak usah jualan gitu loh ya. Memang di Wadrawa Premium ini pertama yang kita capek itu pertama, tapi setelah market nanti terbentuk, otomatis nanti saya yakin penjualan akan meledak ya. Ini Mas Taufik nih masih nunggu barang datang bosku. Wah ya, ini calon agen di Surabaya ya. Jadi nanti kalau di Surabaya sudah tidak ada agen lagi ya, karena sudah dipegang sama Mas Didik. Karena agen itu satu kota hanya satu agen ya. Jadi kalau reseller bisa banyak, tapi untuk agen itu hanya satu saja. Nah seperti di sini ya, saya punya tempat juga satu di rest area Pendopo ya, di sini ya. Itu di Pendopo itu. Nah itu kalau saya lihat sewanya di sini udah sekitar 3 juta. Tapi tahu enggak kalian, penjualan satu hari itu berapa? Satu hari itu cuma dapat 50.000, 40.000. Karena ini saya pesannya sebelum terjadi Covid ya. Memang target saya di sini pasti penjualannya pasti akan meledak, karena rest area otomatis kan orang mau tidak mau di sini mau belanja apapun bisa masuk lah harganya gitu loh. Tapi kenyataannya sewanya sudah mahal, satu hari itu hanya omset 50.000, 40.000, untuk gaji karyawan aja kurang. Ya situasi seperti ini mau tidak mau hampir semua lah teman-teman saya kuliner semua yang ada di Salatiga itu posisinya untuk sekarang itu hanya bertahan. Kalau tidak bertahan ya dia harus mengelola sendiri untuk kulinernya, untuk mengatasi kerugian itu. Paling enggak selain mengurangi karyawan, dia harus melayani sendiri ya. Waktu pasti ya tersita gitu loh. Karena kita tidak tahu ya, ini ya menjadi pertanyaan yang cukup berat, karena kita tidak tahu Covid ini akan berakhir sampai kapan ya. Kalau misalkan 3 bulan 2 bulan oke lah ya, tapi kalau ini berjalan terus sampai tahunan, pasti banyak usaha yang gulung tikar ya. Mau tidak mau kita akan beralih ke online ya, dunia sudah beralih. Ya sebagai contoh kecil saja ya, kita beli sayuran, beli lombok, beli
bayam, sekarang kita sudah menggunakan online ya, sudah menggunakan online. Tentu saja ketika nanti dunia sudah beralih, mau tidak mau jangan sampai usaha kita seperti Nokia. Kalau tidak mengalami perubahan, tidak mau mengalami perubahan, ya akhirnya nanti seperti Nokia ya, akan tergerus juga. Makanya saya 7 cabang saya tutup semua, mau tidak mau. Kalau saya mempertahankan, otomatis ya kerugian demi kerugian yang saya alami. Dan menjadi hal yang luar biasa, tidak perlu waktu yang lama. Saya menggunakan sistem online ini hanya waktu 3 bulan lah, 3 bulan ya. Omset dia, saya bukannya sombong ya, sudah lumayan lah untuk mengganti kerugian-kerugian di usaha real saya, sudah bisa. Nah, otomatis kalau kita lihat keuntungan saya itu kecil sekali. Paling per piece itu ngambilnya sekitar 1.000 lah, 1.500 atau 1.000 antara 2.000 ya. Tapi saya menggunakan faktor kali ya. Nah, tentu saja kalian juga bisa menggunakan faktor kali itu. Ya, misalkan membangun reseller. Nah, di sini mungkin banyak keluhan, Pak, gimana cara memasarkan Wadarawa Premium? Banyak sekali. Saya awal itu hanya menggunakan, ini Mbak Wiwin sudah masuk ya, Wadarawa Premium Karawang. Nah, ini juga Wadarawa Premium Karawang ini juga penjualannya luar biasa ini ya. Kemarin saya ngirim sekitar berapa ya? 100 piece, terus ngirim lagi 200 piece, nyusul lagi 50 piece. Jangka waktu yang pendek sekali. Nah, itu sebagai contoh juga ya ini ya, Karawang juga. Nah, ini trik saya yang saya gunakan. Ya, nanti bisa dipakai juga untuk para reseller untuk membangun timnya, atau bisalah misalkan saya sibuk, Pak, tidak bisa membangun reseller, nggak apa-apa, kita bisa menggunakan sistem dropship. Stena atau step dropship itu kan kita tidak usah memakai modal, hanya menjualkan produk Wadarawa Premium, nanti yang ngirim di admin saya. Itu yang pertama. Pak, saya mampunya hanya reseller gampang, hanya modal 1 juta, bisa dikembangkan juga. Kemarin juga itu ada daerah Bandung ya, dia memakai sistem, maaf ada gangguan sebentar ya. Kemarin itu di daerah Bandung ya, dia memakai sistem pemasaran yang saya gunakan, yaitu 2 sistem pemasaran. Yang pertama dia menggunakan sistem reseller 1 juta berapa itu ya, saya lupa. Terus yang kedua dia untuk perputarannya sendiri. Jadi dia beli 2 reseller, dalam arti ya 1 juta dengan 1 juta. Tapi yang 1.200.000 atau berapa itu dia tidak diambil profitnya. Jadi sistemnya dia ketika dia beli ya, sistem reseller 1.200.000 dia beli, dia jual, setelah barang itu habis ya, terus belikan lagi produk yang baru lagi tanpa diambil keuntungannya sama sekali, tanpa diambil profitnya sama sekali, dia kembangkan terus ya. Untuk perputaran adalah yang satunya, dia jual terus dia ngambil profitnya untuk beli bensin, untuk yang lain-lain, dan untuk yang makan. Terus yang satunya itu diputar dari modal 1.200.000 menjadi sekitar 350 juta dalam waktu 4 bulan. Itu modal cukup 1.200.000 berapa kalau nggak salah, itu 4 bulan, tapi tanpa diambil profitnya. Lah, besok mungkin saya akan bahas hitung-hitungannya seperti apa untuk menghasilkan 350 juta dalam waktu 4 bulan dari modal 1.400.000. Nah, kalau dari reseller Bandung aja bisa, tentu semuanya juga bisa. Ya, itu yang satu untuk perputaran. Besok trik-trik itu saya pakai ya, saya gunakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mbak Sah Marin ya, baru bergabung. Mungkin ada ditanyakan, Mbak Wiwin ada ditanyakan, dari Wadarawa Premium Karawang juga mungkin ada yang ditanyakan mengenai produknya atau mengenai apa, biar Wadarawa Premium juga bisa memperbaiki ya kesalahan-kesalahan itu ya, supaya lebih baik lagi. Monggo. Ada yang ditanyakan bagaimana ya? Berarti kalau tidak ada yang ditanyakan ya, mungkin besok
Nah, ini Bunda Trosiana bergabung. Nah, Bunda ini sudah masuk reseller belum ya? Saya juga nggak tahu ya. Bisa ditanyakan di sini ya untuk memaksimalkan penjualan. Beberapa contoh ya menjadi luar biasa ya. Di Kalimantan itu satu bulan sudah menghasilkan sekitar 50 sampai 60 juta. Ya di Bandung itu sudah menghasilkan sekitar 70 sampai 80 juta setiap bulan, yaitu dengan memanfaatkan 4 sistem tadi ya yang digabung menjadi satu. Nah, jadi untuk pandemik seperti ini merupakan peluang kesempatan yang bagus untuk kita mengembangkan penjualan di Waderawa Premium. Tentu saja ya, karena memang ini produk tidak ada persaingannya, otomatis untuk mengembangkan di daerah panjenengan semuanya itu lebih mudah ya, tidak ada persaingan harga, cuma membutuhkan pengenalan saja. Ketika nanti sudah pengenalan, oh ya, ini yang perlu saya sampaikan lagi, saya lupa. Sistem pemasaran yang saya gunakan ini monggo mau ditiru untuk para reseller bisa ya. Saya mengembangkan dengan sistem iklan ya. Pertama saya modal untuk iklan itu cukup 10.000 pertama ya. Saya cukup menggunakan sementara ini belum menggunakan pemasaran pakai marketplace ya, Shopee, Bukalapak belum, karena memang pemasaran ini sudah cukup lumayan dan penjualan juga sudah luar biasa. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang lain. Kalau saya, mungkin kalau para reseller menggunakan cara yang lain monggo, terserah. Ini bisa ditiru juga ya. Kita menggunakan IG saja sudah cukup. Ya, untuk pertama saya menggunakan modal cukup 10.000. Ya, 10.000 untuk iklan. Nah, untuk iklan kadang boncos, satu hari itu aja kadang reseller tidak ada yang masuk. Nah, ya, reseller tidak masuk. Tapi hari kedua ada masuk satu. Nah, hari ketiga lagi masuk 3. Nah, dari situ setelah tidak boncos, saya naikkan lagi di ranknya untuk iklan 50.000. 50.000 itu satu hari reseller itu dapat sekitar 2, 3. Ya, dari penjualan itu sudah menutupi untuk biaya iklan. Nah, memang perjuangan di awal untuk mau rugi dulu, dalam arti mau rugi ya tapi ruginya nggak banyak-banyak untuk membangun kolam itu sendiri. Kalau kolamnya sudah terbentuk, kalau kolamnya sudah banyak, tinggal kita mancing itu lebih mudah. Misalkan 50.000, meningkat lagi resellernya. Kemarin 50.000 itu saya selama 1 bulan itu sudah mendapatkan reseller sekitar 80 reseller. Saya kembangkan lagi iklan sehari itu 100.000 ya, gila. Saya kembangkan lagi sekarang itu per hari saya iklan sekitar 500.000 per hari. Untuk iklan itu 500.000 dan jangkauannya memang banyak di Semarang, Surabaya. Nah, untuk iklan saya sarankan juga untuk kota-kota besar saja, supaya titik fokusnya itu lebih dapat. Nah, dari 500.000 itu sekarang sudah tembus di angka berapa nih untuk reseller? Hampir 400 reseller. Nah, 400 reseller ini ya bisa dilihat sendiri ya. Kalau satu reseller aja misalkan bisa membuang barang ini sekitar 100 piece atau 200 piece, tinggal 100 piece dikali 500 reseller itu hasilnya sudah berapa? 200 reseller itu hasilnya sudah berapa? Nah, itu trik saya yang selama ini saya gunakan. Nah, nanti misalkan agen mau naik lagi menjadi misalkan reseller mau naik lagi menjadi agen, nah bisa menggunakan trik seperti ini. Jadi kalian tinggal mengembangkan saja. Nah, mungkin itu ada pertanyaan lagi mengenai sistem pemasaran Waderawa Premium.
Nah, saya rasa kalau kalian bergabung ya menjadi agen ini merupakan peluang yang luar biasa. Kalau kalian mau bergabung menjadi reseller ini juga luar biasa karena masa-masa seperti ini, masa pandemik seperti ini untuk mencari uang di dunia real karena saya sudah membuktikan sendiri 7 cabang saya tutup semuanya. Mau tidak mau bertahan sampai kapan? Ya, mau bertahan sampai kapan itu pertanyaannya. Nah, kalau di dunia online kan jangkauannya luas ya, kita masarkan bisa memiliki cabang yang banyak sekali ya, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di mana-mana. Ini market yang luar biasa, apalagi ini produk baru yang belum dikenal banyak orang. Kalau kalian pembuka pasar pertama di kota itu, saya yakin pasti penjualan akan meledak ketika konsumen sudah menerima semua ya. Itu saja mungkin sore hari ini ya, yang bisa saya umumkan, dan pesan saya kalian jadi reseller tetap semangat. Dan ini saya pesan juga untuk ketika kalian menjadi reseller ini juga banyak sekali membantu perekonomian ya, otomatis apa ya, kalau kalian penjualannya banyak, otomatis membantu para nelayan yang mencari ikan, membantu UKM yang selama ini mencari uang juga sulit, banyak PHK. Karyawan saya banyak sekali ya yang PHK dari pabrik-pabrik itu di PHK. Terus dia bekerja di Wadra Premium, membantu seperti itu. Dan tidak lupa saya juga uang sebagian penjualan dari Wadra Premium didonasikan kepada yatim piatu semua. Semoga usaha ini menjadi berkah buat kita semuanya, bagi para reseller semua menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja pada sore hari ini yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau nanti saya mengadakan live lagi, bisalah ditanyakan, disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa akan menjawabnya supaya kalian bisa memiliki penghasilan yang luar biasa. Di sini tidak ada jadi pembeda. Saya reseller, konsumen semuanya sama, memiliki potensi yang sama, tidak ada pembedanya ya. Sudah saya beritahukan bahwa penghasilan saya dengan reseller lebih banyak reseller sebenarnya. Yang penting berusaha semaksimal mungkin. Saya yakin dengan berusaha, dengan berikhtiar, dengan sungguh-sungguh, saya rasa nanti pasti hasilnya luar biasa. Oke, untuk sore hari ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kira ganjel, bisa ditanyakan di live berikutnya ya. Mungkin besok saya mengadakan live lagi. Oke, terima kasih dan selamat beraktivitas.